Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fakta hidup yang sering kita tahu, tapi jarang kita hadapi dengan serius. Yaitu, kita semua akan mati. Bukan mungkin, bukan nanti, tapi pasti. Yang jadi masalah adalah, kita hidup seolah-olah kita akan tinggal di dunia ini selamanya. Kita beli barang seolah itu akan bersama kita selamanya. Kita bekerja, menabung, membangun mimpi duniawi, seolah kita tak akan pernah dikejutkan oleh berita kematian, entah dari orang lain, atau dari malaikat pencabut nyawa yang datang tanpa permisi. Dan ketika ajal itu datang, saat tubuh sudah tak lagi bisa digerakkan, ketika mata tak lagi membuka, dan orang-orang mulai meninggalkanmu satu persatu, maka yang tersisa hanya satu, kubur. Lubang sempit yang akan menjadi rumahmu sampai hari kiamat. Pertanyaannya sederhana, tapi mengerikan. Bagaimana kabar rumah terakhirmu hari ini? Lapang atau sempit? Terang atau gelap? Tenang atau justru menyiksa? Banyak orang mati dalam keadaan belum siap, tidak sempat taubat, tidak sempat minta maaf, tidak sempat memohon ampun. Tapi tahukah kamu, ada satu hal yang bisa membuat kubur seseorang menjadi taman dari taman-taman surga. Meski ia bukan orang besar, bukan orang hebat, bahkan mungkin bukan orang yang dikenal banyak orang. Doa. Dan salah satu doa yang paling kuat, paling tulus, paling bisa menggetarkan langit adalah doa dari seorang istri yang syalihah. Iya, istri. Yang dulu mungkin sering kamu abaikan. Yang sabarnya kamu anggap biasa. Yang tangisnya kamu pikir drama. Tapi ternyata, sujud dan tangisnya di malam hari saat mendoakanmu adalah sebab tenangnya alam kuburmu nanti. Kita sering lupa bahwa cinta sejati itu tidak berhenti di pelaminan, tidak selesai di rumah tangga, tidak habis saat maut memisahkan. Cinta sejati itu terus hidup dalam doa, dalam linangan air mata, dalam tahajud yang lirih, dan ketika semua manusia melupakanmu, dia tetap menyebut namamu dalam sujudnya. Inilah kisah tentang seorang lelaki yang kuburnya tenang bukan karena amalnya banyak, bukan karena namanya besar, tapi karena dia pernah memiliki istri yang tak berhenti mendoakannya, meski ia sudah lama tiada. Kubur yang gelap bisa jadi lapang karena doa yang tak diketahui siapa-siapa. Ketika seseorang wafat, tak peduli setinggi apa jabatannya, sekaya apa hartanya, atau sebanyak apa pengikutnya, semuanya selesai. Tubuh yang dulu kuat kini terbujur kaku. Nama yang dulu disebut banyak orang, kini hanya ditulis di batu nisan. Dan rumah yang dulu nyaman, kini digantikan dengan tanah yang sempit, gelap, dan sunyi. Itulah kubur. Dalam kubur, tak ada kata lain yang menemani selain amal. Tak ada akses ke dunia, tak bisa menghubungi keluarga, tak bisa menjelaskan, apalagi meminta waktu tambahan. Semua pintu amal ditutup, kecuali 3. Dan dari 3 itu, salah satunya adalah doa dari orang yang mencintai kita karena Allah. Doa yang tidak kita ketahui kapan diucapkan, doa yang tidak viral, tapi justru itulah yang menyelamatkan. Bayangkan seseorang yang wafat dalam keadaan yang belum siap. Salatnya masih sering lalai, ucapannya kadang menyakiti. Tanggung jawabnya sebagai suami belum sepenuhnya tertunaikan. Mungkin ia pernah menunda taubat, mengira ajal masih jauh. Tapi ternyata, malaikat lebih cepat menjemput. Ia dibaringkan dalam liang lahat dalam keadaan kosong, miskin amal, dan wajah penuh penyesalan. Namun di tengah kehampaan itu, saat malaikat mulai mendekat, saat tanah mulai menekan tubuhnya, saat kegelapan mulai meresap ke dalam tulang, tiba-tiba datang cahaya yang tak diketahui asalnya. Datang kelembutan yang tak sesuai dengan kondisinya. Apa yang terjadi? Ternyata ada satu suara lirih yang terus naik ke langit. Bukan dari ustadz, bukan dari pemimpin besar, tapi dari seorang wanita yang setiap malam duduk di atas sajadah, menahan tangis sambil berkata, "Ya Allah, aku tahu dia bukan suami yang sempurna, tapi aku sudah memaafkannya. Jangan siksa dia ya Rob. Kalau engkau ridha padaku, maka aku mohon, ridhalah juga padanya." Ia tak meminta warisan, ia tak menuntut keadilan.
ia hanya menangis dalam gelap malam, berharap suaminya, yang sudah tak lagi bersamanya, mendapat tempat yang baik di sisi Tuhan. Dan doa itu mengubah nasib seseorang di alam kubur. Inilah doa yang tak pernah muncul di media sosial, tak ditulis dalam caption penuh pujian, tak dipamerkan dalam forum-forum keluarga, tapi justru itulah doa yang paling tulus, paling jujur, paling menyentuh arsy. Seorang istri syalihah yang tulus doanya bisa lebih kuat daripada satu dunia yang mengutuk. Suara lirihnya bisa menembus langit ketujuh. Air matanya bisa menghapus bara siksa dalam kubur. Karena ia mendoakan bukan karena cinta dunia, tapi karena cinta yang disucikan oleh sabar dan ikhlas. Dan bisa jadi, seorang lelaki yang selama hidupnya biasa saja, bahkan penuh dosa, bisa selamat dari siksa kubur bukan karena amalnya, bukan karena kehormatannya, tapi karena ia pernah dicintai oleh istri yang tidak berhenti mendoakannya. Dan ia cukup beruntung,